Ustazah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa Al-Fatihah dan berdoa sebelum belajar. Istidah dari doa wahid isnain salasa Arba'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi robban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni min ibadika sholihin. Mas Rafael sarapan, Mas Rafael. Sambil sarapan ya, Mas. Oke, Mas Rafael bisa sarapan dulu. Dan yang lainnya Ustazah absen dulu ya. Di sini ada Mas Fahri. Tunjuk jari Mas Fahri. Oke, ada Mbak Rina. Mbak Naura Fadatia. Mbak Rani. Mas Sair. Mas Rafael. Oke, Mbak Aira. Mbak Nesya, Mbak Oja. Mbak Disya. Mas Sayan. Mas Sayan bisa dinyalakan kameranya ya. Oke, Ustazah mulai hari ini bersama Ustazah Dita akan membahas matematika, IPS, dan SPDP ya. Sekarang kita membahas tentang bilangan kubik terlebih dahulu. Bisa dilihat di layar kalian ya. Oke, kemarin sudah Ustazah jelaskan di video tentang bilangan kubik, bilangan pangkat 3, dan akar pangkat 3. Nah, Ustazah review lagi. Jadi, bilangan pangkat 3 itu dikalikan 3 kali ya. Dikalikan 3 kali. Bukan dikalikan 3, tapi dikalikan 3 kali. Ya. Contohnya ini. P pangkat 3, berarti P kali P kali P. Coba kalau contohnya 3 pangkat 3, berarti 3 dikalikan 3 dikalikan 3 dikalikan sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 27. Coba di sini yang ingat lagunya. Coba Mbak Rina bisa dinyalakan mikrofonnya. Coba dinyanyikan sama Ustazah. Ayo. Lagu Satu-Satu Aku Sayang Ibu pasti semuanya sudah tahu ya. Ayo, coba Mbak Rina, kita nyanyi sama Ustazah. 1, 2, 3. 1 kubik sama dengan 1. 2 kubik sama dengan 8. 3 kubik 27. 4 kubik 64. 5
kubik 5 kubik 125. 6 kubik 216. 7 kubik 343. 8 kubik 512. 9 kubik Kubik 729. 10 kubik sama dengan itu itu semua bilangan kubik 1 sampai 10. Ayo kita hafalkan. Oke, tepuk tangan semuanya buat Mbak Rina. Ya, jadi ini adalah lagu agar kalian lebih mudah menghafal bilangan kubik 1 sampai 10. Jadi ini kalian hafalkan ya, kalau 1 pangkat 3 itu 1. Ya. Oke, lanjut. Nah, ini contohnya. 5 pangkat 3, berarti 5 dikalikan sebanyak 3 kali. Ya, 5 kali 5 kali 5, hasilnya 125. Jadi bukan 5 kali 3 ya, tapi 5 kali 5 kali 5. Dikalikan bilangan yang sama sebanyak 3 kali. Ya. Contoh yang kedua. Bilangan pangkat 3 dari 7. 7 kali 7 kali 7, 343. Oke, jadi bilangan kubik itu dikalikan sebanyak 3 kali, bukan dikalikan 3. Soalnya kemarin ada yang mengerjakan itu 2 pangkat 3, caranya 2 dikalikan 3. Bukan ya? Tapi yang betul adalah 2 dikalikan 2 dikalikan 2. Oke, lanjut. Kalau akar pangkat 3, akar pangkat 3 itu adalah kebalikan dari bilangan kubik. Jadi kalau ada di sini, perhatikan A pangkat 3 itu sama dengan B. Nah, akar pangkat 3 dari B itu sama dengan A. Ya, jadi kebalikannya. Coba perhatikan contohnya di sini. Akar pangkat 3 dari 125 itu menulisnya seperti ini ya, akar. Tiganya ini ditulis kecil ya, kecil di sebelah kiri atas. Jadi jangan terlalu besar. Kalau besar nanti kelihatannya seperti 125 dibagi 3. Jadi tiganya ini kecil ya di atas. Nah, karena 5 pangkat 3 itu hasilnya 125, jadi akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Ya. Cara menghitung akar pangkat 3 itu ada beberapa cara. Yang pertama adalah faktorisasi prima. Di kelas 4 dulu sudah belajar tentang FBBKPK ya. Sudah kan? Nah, jadi kalau mencari FBBKPK kan harus bisa menggunakan faktorisasi prima. Nah, hasil akar pangkat 3 juga bisa menggunakan faktorisasi prima. Contohnya ini. 1728 di akar pangkat 3. Nah, 3-nya kecil ya. Nah, jadi kita bagi dari angka yang kecil dulu. Jadi enggak, misalnya ini bisa dibagi 3, tapi bisa dibagi 2, dibagi 2 dulu ya. Jadi dibagi 2 sampai habis. Nah, ternyata ketemu ini faktorisasi primanya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, kita jadikan pangkat 3. Nah, di sini 2 pangkat 3, ada 2. Lalu ada 3 pangkat 3. Nah, kalau sudah, kita hilangkan pangkat 3-nya. Coba untuk semuanya dimatikan dulu mikrofonnya ya.
biar enggak nyala, biar Ustazah aja. Ustazah lanjutkan. Jadi kalau sudah ketemu faktorisasi primanya, kita hilangkan pangkat tiganya. Jadi 2 kali 2 kali 3. Nah, jadi akar pangkat 3 dari 1728 adalah 12. Jadi kalian harus menghitung di pohon faktor. Coba di sini siapa yang lupa menghitung pohon faktor? Semuanya masih ingat ya? Semuanya masih ingat kan menghitung pohon faktor? Jadi dibagi-bagi terus. Jadi syaratnya harus hafal perkalian. Ya. Oke, lanjut. Contoh selanjutnya ini juga pakai faktorisasi prima. Nah, cara selanjutnya menggunakan daftar bilangan akar pangkat 3. Kalau ini berarti kalian harus menghafal di tabelnya ini. Jadi kalian bisa memilih ya, mana yang menurut kalian lebih mudah. Cara yang faktorisasi prima tadi pakai pohon faktor atau cara menggunakan tabel daftar bilangan pangkat 3. Jadi kalau menggunakan tabel itu harus hafal bilangan 1 sampai 9 pangkat 3-nya. Kalau 1 itu 1 berarti belakangnya kan 1. Satuan kan yang ada di paling kanan, paling belakang. 2 pangkat 3 8 berarti satuannya 8. Nah, di sini 3 pangkat 3 kan 27. Ya kan? Satuannya itu 7. Jadi 7 ini satuannya yang sebelah kanan. Kalau misalnya 9 pangkat 3 itu 729, berarti satuannya 9. Lanjut. Setelah satuan ini, jadi cara menghafalnya bilangan 1, 4, 5, 6, dan 9 itu tetap angkanya sendiri satuannya. Nah, kalau angka 2, 3, 7, sama 8 ini beda. Yang perlu kalian hafalkan. Selanjutnya, untuk yang puluhan. Nah, 1 pangkat 3 tadi kan 1. Maaf. Jadi 1 pangkat 3 kan 1. Kalau 10 pangkat 3 kan di pangkat 3. Jadi nolnya ditambahin 3. Jadi 1000. 20 pangkat 3. 2 pangkat 3 kan 8. Ini ada nolnya. Nolnya dipangkatkan 3 jadi nolnya ada 3. Jadi ini adalah tabel hasil pangkat 3 bilangan puluhan. Nah, caranya ini. Misalnya mencari akar pangkat 3 dari 1728. Nah, perhatikan angka satuannya itu angka yang paling kanan. Angka yang paling belakang sendiri. Itu namanya satuan. Nah, satuannya di sini 8. Nah, kalian lihat di tabel tadi. Di tabel tadi kalau satuannya 8 itu berarti hasil pangkatnya dari 2. Nah, berarti satuannya itu 2. Berarti jawabannya sebelah kanan itu 2. Oke, lanjut. Setelah satuan, kita cari puluhannya. Ini kan 1728. Berarti dia di antara 1000 sampai 8000. Nah, itu 10 berarti kalau 20 kan dia 8000. Ya kan? Kebanyakan. Jadi yang mendekati adalah 10. Hasilnya adalah 10 ditambah 2, 12. Jadi bisa kalian mengeceknya kalau sudah mengerjakan hasil pangkat 3, bisa dicek. Misalnya hasilnya 12, kalian cek 12 kali 12 kali 12. Apakah hasilnya 1728? Kalau hasilnya betul, berarti jawaban kalian sudah benar. Oke, lanjut contoh yang kedua menggunakan tabel juga ini. Misalnya 3375. Nah, di sini kalian cari yang bilangan satuannya 5. Bilangan satuannya 5 itu tentu saja adalah angka 5 ya. Jadi satuannya 5. Nah, kalau ada pilihan ganda
Jadi langsung kalian pilih yang belakangnya itu 5. Kalau pilihannya misalnya 10, 20, 15, sama 13. Nah, angka yang belakang kan 5 cuma 15. Berarti jawabannya pasti 15. Nah, jadi kita lanjutkan. Untuk satuannya kan 5 sama 5. Nah, 10 ini puluhannya didapat dari 1000 sampai 8000. Soalnya kalau 20 kan 8000, dia kebanyakan. Yang mendekati adalah 10. Jadi 10 ditambah 5. Coba sampai di sini ada yang perlu ditanyakan. Coba Ustazah tanya ke Mas Hayan. Coba. Bisa dinyalakan mic-nya Mas Hayan. Oke, Mas Hayan. Kalau menurut Mas Hayan, cara yang mana yang mudah? Cara yang pakai tabel atau cara yang pakai pohon faktor? Faktor. Pohon faktor, oke. Jadi kalian bisa memilih ya, boleh menggunakan yang pohon faktor, boleh menggunakan yang tabel. Jadi kalau pohon faktor kalian harus menghitungnya dibagi-bagi sampai habis. Kalau menggunakan tabel, kalian harus hafal tabelnya ya. Oke. Nah, sekarang operasi hitung akar pangkat 3. Kalau ada operasi hitung, di sini ada bagi, misalnya ada bagi, ada tambah, ada kurang, yang didahulukan adalah baginya ya. Jadi untuk operasi hitung itu yang didahulukan itu perkalian, lalu pembagian, baru mengerjakan yang penjumlahan dan pengurangan. Nah, kalau ada yang di dalam kurung, harus dikerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Ya. Oke. Coba sekarang Ustazah tebak-tebakan. Pangkat 3 sama kalian semua. Oke, nanti yang paling cepat langsung tunjuk jari. Bisa disiapkan alat tulisnya sama buku tulis. Boleh menghitung. Oke. Coba sekarang pangkat 3 dulu. Pangkat 3 dari 13. Coba. Pangkat 3 dari 13. Jadi 13 pangkat 13 pangkat 3. 2179. 13 kali 13 kali 13. 2179. Siapa? Mas Sayan? Oke, disimpan dulu jawabannya. Coba yang lainnya. 13 kali 13 169 dikali 13. Coba kita hitung bersama. Hitung bersama ya. 169 dikali 13. Coba yang lain. Jawabannya berapa? Mbak Ladisya mungkin. Coba jawabannya berapa Mbak Ladisya? Sambil Ustazah itu. 2197. Sama-sama dengan Mas Yayan 2197. Coba kita hitung 6 kali 3 18. Berarti 20. 1 kali 3 3 tambah 2 5. Di sini 9. Di sini 6. Ini 1. Ditambah 7 9 11. Oke, betul jawabannya adalah 2197. Oke, jawabannya siapa yang betul? Tunjuk jari coba.
Mas Yayan betul, Mbak Nesya betul, Mbak Isna betul, Mbak Naura Fadantia betul. Oke, coba satu lagi. Pangkat 3 dari 21. Ayo, coba kalian hitung. 21 kali 21 kali 21. Yang sudah ketemu langsung bisa tunjuk jari. Oke, Mas Alvin, coba Mas Alvin. Jawabannya 9.261. Oke, gimana jawabannya? Apakah betul atau salah? Harus. Oke, betul. Jawabannya adalah 9.261. Jadi Ustazah ulangi lagi, pangkat 3 itu dikalikan sebanyak 3 kali ya, bukan dikalikan 3, tapi dikalikan sebanyak 3 kali. Oke, sekarang kalau akar pangkat 3. Coba akar pangkat 3 dari... Bentar. Akar pangkat 3 dari 343 berapa ya? Berapa, Mas? 343. Ayo, ini 1 sampai 10. Pilihannya 1 sampai 10. Oke, Mbak Rani. 7, Us. Ya, Mbak Rina, Mbak Rani. Oke, betul. 7. Jadi, kan pangkat 3, bilangan 1 sampai 10 itu kalian harus hafal loh ya. Coba satu lagi. Akar pangkat 3 dari 512. 8. 8. Oke, betul Mas saya. Ya, jadi untuk akar pangkat 3 itu kebalikannya bilangan kubik ya. Sekarang oke. Lanjut ke SPDP sekarang. SPDP kemarin Ustazah sudah menjelaskan tentang gambar, tentang teknik gambar. Ayo, kalian yang belum mengumpulkan hasil gambarnya ke Ustazah Dita atau Ustazah Zara, bisa kalian kirimkan ya. Jadi, sebentar Ustazah bukakan. Ustazah review aja sebentar, oke. Jadi teknik gambar, yang pertama media gambar dulu ya. Media gambar yang kita gunakan itu ada 2. Ada media kering sama media basah. Media kering contohnya adalah menggunakan pensil, menggunakan krayon, dan menggunakan spidol. Itu adalah media kering. Nah, kalau teknik itu ada teknik blok, ada teknik arsir. Ya. Nah, teknik arsir itu biasanya menggunakan pensil, berarti medianya kering. Di buku kalian ada ya, di halaman 184 itu ada tentang media kering sama media basah. Teknik kering sama teknik basah. Kalau berarti misalnya Ustazah menggambar menggunakan cat air. Menggunakan cat air, itu berarti menggunakan teknik apa? Teknik basah. Betul, Mas Oki. Kalau ada pengencernya itu, kalau buat diencerkan dulu, ada airnya itu berarti teknik basah ya. Kalau tidak diencerkan dulu, itu adalah teknik kering.
Nah, kemarin di buku kan sudah Ustazah contohkan ada yang menggunakan yang diarsir nggak berwarna, itu adalah teknik arsir, teknik kering ya. Kalau yang berwarna ini, kalau kalian mengerjakannya menggunakan krayon, berarti bisa berarti jawabannya teknik kering. Tapi kalau kalian mewarnainya menggunakan cat air, berarti teknik basah. Nah, gambar cerita bisa kalian temukan di mana saja. Gambar cerita itu bisa ditemukan di komik, bisa di majalah anak, di buku cerita anak ya, di cerpen, di novel. Tapi kalau novel biasanya sampulnya aja ya. Lalu di buku pelajaran juga ada gambar ceritanya. Mungkin ada yang perlu ditanyakan tentang gambar cerita? Jangan lupa besok hari Jumat berarti waktunya jadwalnya kalian PH ya. PH bab subtema 3. Tema 6 subtema 3. Jadi matematikanya nanti tentang pangkat 3 sama akar pangkat 3. SPDP-nya nanti tentang gambar cerita. Nah, sekarang Ustazah bahas sedikit tentang PES. PES kemarin sama Ustazah Balki sudah dijelaskan tentang apa? Tentang apa kemarin sama Ustazah Balki dijelaskan? Ada videonya kan kemarin ya? Jadi kemarin kalau di tugasnya itu di bacaan perajin batik Osing ya, yang di buku paket tematik. Ya kan? Siapa yang belum mengumpulkan tugas IPS di sini? Yang belum mengirimkan, ayo. Ada? Semuanya udah mengirimkan ke Usdita sama Sebalkus Zara ya? Sudah, Us. Oke, sip. Jadi, untuk IPS-nya nanti tentang permasalahan sosial ya. Sama pembangunan ekonomi ya. Kalau pembangunan ekonomi itu contohnya adalah memperluas lapangan pekerjaan. Itu tujuannya. Tujuannya pembangunan ekonomi itu yang pertama memperluas lapangan pekerjaan, memperbaiki kualitas dan kuantitas, meningkatkan pendapatan. Namanya ekonomi berarti tentang keuangan kan. Kalau di batik closing kemarin mengalami peningkatan pendapatan. Jadi itu termasuk pembangunan ekonomi ya. Jadi kalau pertanyaannya kemarin ada kan bagaimana pengaruh kegiatan tersebut pada pembangunan ekonomi? Jawabannya adalah dapat meningkatkan pembangunan ekonomi. Karena pendapatannya bertambah, pendapatannya meningkat. Pembangunan ekonomi ya. Oke, coba Ustazah ada soal ini. Coba ya. Perhatikan kegiatan berikut. Yang pertama, melaut untuk mencari ikan. Yang kedua, membuang limbah ke laut. Yang ketiga, tradisi sedekah laut. Yang keempat, pelelangan ikan.
Kegiatan yang menunjukkan interaksi dalam rangka pembangunan ekonomi adalah yang mana? Melaut, membuang limbah, tradisi sedekah, atau pelelangan. Pilih 2. Melaut, membuang limbah, tradisi sedekah, pelelangan ikan. Coba Mas Hayat. Yang pembangunan ekonomi yang mana? Melaut untuk mencari ikan, membuang limbah, tradisi sedekah laut, pelelangan ikan. Di sini yang ekonomi berarti yang mana? Pelelangan ikan. Ya, pelelangan ikan sama satu lagi adalah melaut untuk mencari ikan. Jadi kan kalau mendapatkan ikan kita jual kan kita dapat uang. Itu termasuk pembangunan ekonomi. Oke, nanti bisa kalian simak lagi di video pembelajarannya Udita untuk matematika sama SPDP. IPS-nya bisa disimak videonya dari Rus Balkis ya. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan ya kalian semua. Jangan lupa tertib ibadahnya juga. Semuanya udah sholat duha kan? Sudah. Sudah. Oke. Yang belum sholat duha setelah ini kan nanti usiara jam 10.15. Berarti masih ada waktu buat sholat duha ya. Kalian sholat duha dulu bagi yang belum sholat duha. Yang belum sarapan juga bisa sarapan dulu biar makin sehat ya. Oke. Kalau ada pertanyaan bisa WA ke Usdita atau ke Usyara. Coba sekarang senyum dulu yang paling manis. Ustazah salam dulu deh, baru kita foto-foto. Oke? Ustazah akhiri untuk Zoom kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.